kebaikan yang akan membahagiakan kita di terutama di akhirat ya. Di dunia juga itu kita akan bahagia dengan kebaikan. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan-kebaikan. Beda dengan keburukan. Justru yang harus ditinggalkan itu ialah keburukan. Jadi yaitu intinya jangan pernah bosan, jangan pernah menghiraukan melakukan kebaikan walaupun setitik tinta hitam yang ada pada kertas. Amazing! Hey, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya bersama narasumber S Brother 99 channel. Oke, ada yang mau disampaikan? Halo. Iya guys. Apa kabar kamu? Alhamdulillah bikhair. Oke, karena sekarang ini ya masih bulan puasa, besok hari terakhir. Jadi S Brother 99 ini adalah seorang mahasiswa ya. Alhamdulillah. Di mana kamu mahasiswa ini kuliahnya? Saya kuliah di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang ada di daerah Bandung. Oke, ternyata dia di situ kuliahnya guys. Boleh nggak kamu ceritain tentang diri kamu saat ini? Saat menjadi mahasiswa semester 6. Maksudnya gimana? Ya diceritain diri kamu. Sekarang kan jadi mahasiswa semester Proses gitu. Enggak, sekarang. Oh, sekarang mungkin Kuliahnya gimana gitu? untuk sekarang di perkuliahan ini saya ya tiada lain kita ini sedang mengalami COVID-19 yang dimana kita dalam belajar menuntut ilmu itu kita ya terganggu gitu dengan adanya COVID-19. Jadi dengan adanya COVID-19 itu kita diadakan daring, yaitu belajar online via digital. Via handphone ya? Iya, handphone, mau laptop, mau handphone. Jadi ya kita belajar via media sosial ya, via Zoom, via Google Meeting dan lain sebagainya. Ya mungkin itu, dan sekarang saya merasakan ya sangat kurang dalam hal menuntut ilmu itu ketika adanya musibah COVID-19 ini. Tapi Jadi kan COVID-19 ini kan tidak hanya di Indonesia ya, tapi seluruh dunia. Mendunia. Jadi kamu ini di UKRI ini jurusan apa ya kalau boleh tahu? Kalau jurusan ya alhamdulillah saya niat baik dari awal itu masuk ke pendidikan bahasa Arab. Nah, dikarenakan di Universitas Kebangsaan ini ada sastra Arab, jadi saya daftarlah di sastra Arab. Sastra Arab Universitas Kebangsaan, dan alhamdulillah saya angkatan pertama di sana. Angkatan pertama. Iya. Oke. Kamu kan sekarang semester 6 ya. Tapi kan waktu ini COVID ini ada yang menjadi halangan nggak di jurusan kamu? Halangan ya mungkin itu dalam segi belajarnya. Iya, belajar. Masih berlanjut tapi kuliah. Masih berlanjut tapi daring gitu. Dari Kuliah online. Kalau sekarang kamu sibuk apa? Kalau sekarang itu di sisi lain ya kuliah online itu saya ngajar, mengabdikan diri untuk mengamalkan ilmu apa yang telah didapat di pondok pesantren waktu saya dulu mondok. Saya mengajar santri di pondok ini yang alhamdulillah akan dibangun, namanya Pondok Modern Dago yang sekarang mau dibangun. Alhamdulillah sekarang 2 tingkat. Dan sekarang saya ini mengajar di
bagian remajanya. Kan di sini itu ada TPQ, Taman Pendidikan Kanak-kanak Al-Quran. Nah, saya ngajar anak-anak santri yang di usia remaja, Di usia SMP mungkin ya. Kalau di usia kamu sekarang, kamu berapa? Alhamdulillah dengan izin Allah saya masih diberikan sekarang itu berikan usia 21 tahun Sekarang 21 tahun. ya. Oke. Berarti 21 tahun masih kuliah ya? Iya, Belum ada rencana menikah berarti ya? belum. Tapi kamu punya tipe pasangan nggak? Kalau tipe pasangan, semua orang pasti menginginkan pendamping atau idaman yang tiada lain ya solehah. Ya, ada juga yang ya itu tidak luput dari segi material ya, cantik gitu, dari rupawannya kan. Ya tiada lain berlandaskan apa yang ada di dalam syariat Islam, jodoh. Oke, buat yang selanjutnya, apa sih yang menjadi prioritas dalam hidup kamu sekarang? Prioritas ya, saya hidup di dunia ini untuk beribadah dan prioritas saya itu ingin sekali membahagiakan orang lain gitu, terutama membahagiakan kedua orang tua. Ya, selepas membahagiakan kedua orang tua, saya ingin membahagiakan orang lain dalam artian saya mengamalkan apa yang ilmu telah saya dapat yang diberikan oleh para guru, ustadz atau asatidz, ustazah yang diberikan oleh beliau yang telah mengajarkan saya tentang ilmu pendidikan. Ya, itu niat yang sangat luar biasa sekali ya, karena kalau kita udah meninggal juga itu merupakan salah satu amal yang tidak ada habisnya gitu, menjadi amal jariah juga kan kalau ilmu yang udah kita sampaikan, baik itu dalam ilmu agama maupun kehidupan sehari-hari ya. Ini sambil ngopi gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, tadi kan udah prioritas. Di usia kamu yang sekarang, apa sih harapan kamu ke depannya? Harapan atau cita-cita nih? Sama aja. Sama Harapan aja ya. sama cita-cita sama. Ya, cita-cita saya sebelum kuliah tuh ya saya ingin kuliah di luar negeri ya. Cita itu sangat cita-cita loh. Cita-cita di luar negeri, Cita-cita pengen di mana? sekolah ya, kuliah di luar negeri, pengen di Madinah gitu. Pengen di Yang kedua di Madinah. Kairo, Di di Kairo. Mesir. Kebetulan yang mendahului ya teman saya yang udah di Mesir sekarang ini. Oh, udah ada teman kamu yang di Mesir. Jadi dia Satu itu pondok dulu. Oh, dia dulunya satu pondok sama kamu. Iya, cuman Jadi sekarang kamu termotivasi buat ya seperti termotivasi dia. ya. Oh, dia jadi kuliahnya di sana. Iya, alhamdulillah. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, hobi kamu itu apa sih? Hobi ya membaca Al-Quran. Membaca. Kalau di lapangan itu ya memancing, futsal, main futsal gitu. Banyak sekali ya hobi kamu ya. Iya banyak lah kan, hobi itu yang disukai, digemari kan ya. Oke. Kalau buat pertanyaan selanjutnya, makanan favorit kamu apa sih? Makanan favorit dari segi hal minuman atau Makanan. makanan. Dari makanan itu saya ya apa ya, yang pedas-pedas intinya. Yang Oh, pedas. suka yang pedas-pedas. Mm-mm. Apapun, mau mie, mau nasi Mau goreng. mie, mau dari kerupuk, mau bebas seblak paling gitu. Sederhana aja. Tapi kamu tadi pas buka puasa nggak habis ya makanan pedasnya? Iya, karena itu apa? Si kuahnya banyak, Oh, kuahnya. 1 meter, jadi si mie-nya nggak terambil. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, minuman favorit kamu apa sih? Minuman favorit, minuman favorit itu susu. Susu. Dicampur soda, itu kesukaan saya. Kalau kopi gimana? Oh, ya kopi nomor 2. Kopi nomor Kopi. 2. Buat yang pertama susu ya. Iya, Karena susu itu kan menyehatkan ya. Iya. Banyak kalsiumnya juga. Sama madu juga suka. Susu sama madu disatuin apa Iya, dipisahin? disatuin. Intinya kolaborasi susu dan madu atau susu dan soda gitu. Oke.
Oke, karena susu itu kan banyak manfaatnya ya, buat kalsium, buat menambah Iya. tinggi juga bisa. Oke, buat yang selanjutnya, ada nggak sih sosok yang kamu idolakan? Kenapa kamu suka sama dia? Diidolakan ya mungkin panutan seumur hidup ya baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak artis di Indonesia atau orang yang termasyhur atau orang yang terkenal, familiar, apapun itu penyanyi atau ya, tetap saya hatinya itu luluh kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kan salah satu nabi kita, nabi yang terakhir yang harus kita tauladani ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, cita-cita kamu dulu itu pengen jadi apa? Dulu Hah? waktu kapan? Waktu dulu lah sebelum kuliah. Waktu sebelum kuliah ya ingin ini banyak ya cita-cita waktu sebelum kuliah tuh, waktu usia remaja masih SMP, sanawiyah, aliyah, ya banyak loh cita-cita tuh, ibaratnya kayak hobi tadi. Ingin mengumrohkan kedua orang tua ke Mekah. Cita-citanya? Sekolah di luar negeri ya tadi. Terus ingin menjadi pengusaha yang sukses. Oke, cita-citanya itulah ya. Ya. Lalu untuk selanjutnya, pernah gak sih kamu ada di satu momen yang membuat kamu bahagia? Apa sih momen itu? Momen yang di saat bahagia, momen ketika saya memberikan sesuatu kepada kedua orang tua gitu. Dan membahagiakan orang lain gitu. Membahagiakan orang lain sama membahagiakan orang tua. Iya. Oke, kamu bahagia saat kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, baik secara ilmu ataupun secara materi ya. Segalanya. Oh, segalanya. Oke, untuk selanjutnya, nah sekarang kan kebalikan dari pertanyaan yang tadi. Apa sih titik terendah dalam hidup kamu? Bagaimana cara membangkitnya dari posisi tersebut? Titik terendah di saat down gitu. Ya di saat down itu ya ketika lagi jenuh-jenuhnya gitu. Ya mungkin sekarang saya dalam proses menuntut ilmu ya, masih pelajar gitu, mahasiswa. Titik terjenuhnya itu ketika saya belum bisa mencari pekerjaan gitu. Walaupun ya dalam artian bukan melupakan kuliah, tapi ya mencari sampingan untuk mencari uang. Itu paling down bikin saya ini. Terus cara bangkitnya kamu biasanya ngapain? Cara bangkitnya ya mungkin itu kembali lagi kepada diri saya sendiri untuk mengubahnya itu semua dengan niat yang kuat, niat, tekad, dan usaha, ikhtiar, doa. Itu mungkin yang harus saya kuatkan kembali untuk merubah down gitu. Berarti kamu sekarang di posisi kuliah, tapi kamu pengen mencari uang tambahan juga. Gimana caranya supaya kamu bisa mandiri lah ya. Walaupun kamu masih kuliah. Tapi kamu udah membayangkan bagaimana cara bekerja ya, cara menghasilkan uang sendiri. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, tadi kan titik terendah kamu seperti itu. Sekarang apa sih kata mutiara yang kamu gunain supaya tidak kembali kepada titik terendah itu? Atau moto hidup kamu apa? Landasan hidup kamu? Banyak sih. Apa salah satu? Banyak. Saya dulu diajarkan kata-kata mutiara ya. Ya dalam istilah pondok itu di ma'had ya itu Al-Mahfudot namanya. Al-Mahfudot ya itu kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara penyemangat untuk kita hidup ya. Dalam segi hal ilmu kita ada utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Terus tuntutlah ilmu sampai utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak dari buayan, sejak dari bayi kita dilahirkan, ilal lahdi sampai kita ke liang lahat gitu.
Jadi sampai tua gitu juga kita harus menuntut ilmu, apapun Jadi ilmu itu. ilmu itu tidak ada batasnya ya, selama Tidak ada kita masih batasnya. hidup, selama kita masih bernapas. Jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ya, supaya ilmu kita ini bisa bertambah setiap harinya ya Jal ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, siapa kamu 5 tahun lagi? Saya di 5 tahun ke depan lagi, insya Allah saya akan menjadi pengusaha yang sukses, dan intinya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, terutama ya mungkin itu. Pengen bermanfaat buat manusia lainnya dan pengen menjadi pengusaha yang sukses ya. Ya. Oke, yang terakhir, apa pesan kamu untuk para subscriber yang menyaksikan video ini dari penjelasan yang kamu tadi jelaskan? Jangan pernah bosan dalam hal melakukan kebaikan. Don't stop being nice, don't stop being good, karena kebaikan itu adalah kebaikan yang akan membahagiakan kita terutama di akhirat ya. Di dunia juga itu kita akan bahagia dengan kebaikan. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Beda dengan keburukan. Justru yang harus ditinggalkan itu ialah keburukan. Jadi yaitu intinya jangan pernah bosan, jangan pernah menghiraukan melakukan kebaikan walaupun setitik tinta hitam yang ada pada kertas tertetes. Intinya itu jangan pernah berhenti melakukan kebaikan di dunia ini, kebaikan apapun itu. Dari mulai kita kebaikan misalnya kita memberi makan kepada orang yang lapar atau ke hewan itu. Jadi intinya jangan jangan berhenti untuk berbuat baik terus menerus, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya ya. Oke, buat yang terakhir, bagaimana kesannya kamu sudah tampil di podcast ini? Kesannya itu ya kayak gimana gitu ya. Kesannya itu bahagia juga gitu, bisa sharing sama ilmu, para tukar penonton. pikiran juga. Buat saya, kamu, buat penonton juga yang menyaksikan, dari ilmu yang kamu dapatkan, pengalaman, semoga lebih bermanfaat buat kedepannya ya. Baik, terima kasih buat S Brother 99 channel sudah berbagi pengalaman. Nama lengkap saya Ahmad Jalaluddin Al-Kasyaf. Oke, itu dia. IG-nya mungkin bisa disebutkan ya. Oke, pokoknya makasih sudah berbagi pengalaman dengan kita semua. Akhir kata dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.